Oke guys, selamat datang di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat sentosa, berada di zona hijau dan dalam keadaan mode santai. Kali ini saya akan menceritakan film Rambo dengan judul Last Blood yang rilis pada September tahun 2019 lalu. Dimana setelah ia melawan iblisnya selama beberapa dekade, John Rambo kini aki-aki keriput yang merupakan veteran perang Vietnam paling hebat yang sudah berusia lebih 70 tahun itu sekarang hidup damai. Kini, ia bekerja mengurusi peternakan milik keluarganya di Arizona. Kesehariannya diisi dengan menunggang kuda dan membangun terowongan bawah tanah di mana ia bisa merenungi pengalaman pahitnya di masa kelam. Dan sesekali dia masih menggunakan keahlian mencari jejak dengan menolong otoritas setempat saat terjadi bencana, seperti banjir bandang, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan gempa ranjang. Di Arizona, meski John Rambo tidak mempunyai anak dan istri, ia tinggal tidak sendiri. Ia tinggal bersama seorang kakak perempuannya bernama Maria dan cucunya Gabriela. Sang ibu Gabriela sudah tiada, sedangkan ayahnya pergi entah kemana sejak ia kecil dan tidak pernah diketahui keberadaannya sampai saat ini. Rambo pun sudah menganggap Gabriela seperti anaknya sendiri. Hingga suatu malam ketika ia mengajak temannya ke terowongan bawah tanah, Gabriela mendapati kabar dari temannya bahwa dia menemukan ayah kandungnya yang sudah lama menghilang kini berada di Meksiko. Mengetahui hal itu, Gabriela memutuskan akan pergi ke Meksiko untuk menemui sang ayah. Rambo dan Maria sangat melarang, bukan tanpa alasan. Ini karena ayahnya bukan orang baik-baik dan sering memukul ibunya hingga sang ibu sakit-sakitan dan meninggal dunia. Hingga sang ayah pun meninggalkan dirinya saat ia masih kecil. Meski dilarang, Gabriela si gadis belia yang belum numbuh bulu ketiaknya tetap bersikeras dan tetap berangkat ke sana untuk menemui sang ayah. Sorry about everything earlier. That's okay. Hingga akhirnya Gabriela pun memutuskan berangkat menuju Meksiko untuk mencari keberadaan sang ayah kandung. Sesampainya dia di Meksiko, ia disambut oleh temannya yang bernama Cekokom, di mana dialah yang mengetahui keberadaan ayah kandungnya si Gabriela tersebut. Hingga saatnya Gabriela bertemu dengan si ayah kandung, justru dia mendengar perkataan yang sangat menyakitkan dari sang ayah, bahwa alasan sang ayah meninggalkan Gabriela dan almarhum ibunya adalah karena dirinya sudah tidak lagi menginginkan mereka berdua sama sekali. Mendengar hal itu, ia sangat kecewa kepada sang ayah dan ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Namun Cekokom khawatir karena keadaan Gabriela sedang ngahulang tarik. Justru ia mengajak Gabriela pergi ke sebuah diskotik agar baluwengnya hilang. Namun, tanpa diketahui oleh Gabriela, terlihat seorang pria yang memperhatikannya dan memasukkan obat bobok ke dalam minumannya. Sementara di suatu tempat, terlihat beberapa orang yang merupakan kartel dan mereka melakukan bisnis pengenceritan, di mana mereka menjajakan dan mencari gadis-gadis muda untuk jadi alat pengencerit bagi para lelaki hidung hinyai. Dan orang ini bernama Vito, dia adalah salah satu pemimpin kartel paling bahaya di Meksiko. Dan sang nenek pun dikagetkan dengan mendapat kabar bahwa Gabriela, si gadis yang belum numbuh bulu ketiaknya itu, menghilang setelah ia menyeberangi perbatasan Meksiko. Tanpa pikir panjang, Rambo pun langsung berangkat ke Meksiko saat itu juga. I can't control what's out there. Sementara Gabriela terlihat sudah berada di antara para kartel bersama wanita lain yang sebenarnya dia sudah diculik dan akan dijadikan sebagai wanita pengencerit di sana. Rambo yang sudah tiba di Meksiko langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan di mana keberadaan Gabriela sekarang. Dan sebagai veteran perang Vietnam yang sudah membunuh ratusan manusia di medan perang, Rambo ternyata masih memiliki aura yang sangat menyeramkan. Itu terlihat dari ayah Gabriela yang nampak ketakutan sampai ia pipis di celana.
Setelah ia tidak mendapat informasi apapun dari si ayah, Rembo pun menemui Cekokom dan menanyakan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Dan saat Cekokom diinterogasi, Rembo melihat gelang Gabriela melingkar di tangan Cekokom, sehingga Rembo curiga bahwa ia telah menjual Gabriela kepada para kartel itu. Cekokom yang mengelak dan terus berbicara songong itu seketika terdiam ketika Rembo menancapkan pisau di mejanya. Rembo pun mengatakan, "Antar aku ke tempat itu, atau akan kucincang bagian tubuhmu dan kemudian kuberikan pada tukang daging di pasar, sehingga seluruh bagian tubuhmu akan dijadikan campuran baso dan cilok, lalu dimakan semua orang di sini." Melihat Rembo ini tidak main-main, Cekokom langsung mengajaknya ke klub saat itu, tempat di mana Gabriela berada. Hingga Rembo melihat salah satu dari mereka dan mengikutinya, lalu dengan golok legend yang selalu dibawanya, Rembo langsung menusuk dada si pria, kemudian menusuk paha dan memaksa agar menunjukkan di mana keberadaan Gabriela berada. Setibanya di tempat tersebut, Rembo berjalan dengan tenangnya melewati gang di kawasan paling berbahaya di Meksiko, hingga sampailah ia di sebuah tempat di mana di situ ada Vito dan anteknya berkumpul. Rembo langsung diperiksa dan ditanya tujuan untuk apa dia datang. Namun, Rembo hanya terdiam. Dan setelah Vito melihat foto Gabriela di dompetnya dan mengatakan bahwa Gabriela ada aset baru di tempatnya, Rembo seketika teriak sehingga ia ditodong oleh semua anteknya di sana. Melihat Rembo mempunyai hubungan dengan gadis tersebut, adik dari Vito pun menghampiri Rembo dan menghantamnya dengan pisau, kemudian dikeroyok rame-rame dan membuat Rembo babak belur. Dan ketika Vito melihat identitasnya, ia pun mengatakan namanya di situ, John Rembo. Lalu Vito mengejek namanya dan membuat semua orang tertawa. Vito pun menyuruh adiknya untuk memberikan tanda di wajah Rembo sebagai peringatan bahwa jangan pernah macam-macam dengan kartel paling berbahaya di Meksiko. Lantas sang adik pun menyayatnya dengan bentuk X di pipi Rembo. Lalu mereka beranjak dari tempat itu dan meninggalkan Rembo dalam kondisi terkapar. Kemudian Rembo ditolong oleh seorang wanita Meksiko di sana. Sesampainya di markas, sang adik pun marah kepada Vito karena melarangnya membunuh Rembo. Dan sebagai gantinya, Vito membiarkan sang adik untuk memberi pelajaran kepada Gabriela sekaligus memberi peringatan kepada gadis-gadis lain bahwa tidak ada yang boleh main-main pada kartel paling sadis dan berbahaya di Meksiko itu. Sementara Gabriela terus disiksa dan disuntik untuk ditiduri berkali-kali hingga tak berdaya dan membuat dirinya sekarat. Dan saat Rembo sudah pulih, ia sangat berterima kasih pada wanita tersebut dan langsung menuju ke tempat itu lagi. Dengan mengaku sebagai pembeli, ia pun diizinkan masuk. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Rembo langsung membantai antek-antek Vito walau dengan sebuah palu biasa digenggamnya dengan tidak ada yang tersisa satupun. Oh, mampus. Hingga Rembo menemukan Gabriela yang sudah tak berdaya, ia pun langsung membawanya pulang. Setelah tempat bisnisnya diacak-acak, sang adik pun marah kepada Vito karena Rembo dibiarkan hidup. Vito pun memutuskan untuk menemukan Rembo lalu membunuhnya. Me hagas caso, carnal. Sementara itu, Rembo yang sedang dalam perjalanan harus menghadapi kenyataan yang amat menyakitkan. Gabriela yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri harus mati di hadapannya. Gabriel? No. No, don't do it. Why not me? Setibanya di rumah, sang nenek pun dihadapkan dengan kenyataan pahit, dikejutkan dengan cucunya yang sudah terbujur kaku, tidak bernyawa, dan Gabriela pun dikuburkan tak jauh dari rumah. Setelah kejadian tersebut, sang nenek yang tiada lain adalah kakak dari Rembo memutuskan untuk pulang ke Meksiko dan berpesan kepada Rembo untuk tetap jaga kesehatan.
Setelah sang kakak sudah berangkat, Rembo ternyata menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi para kartel tersebut. Dan dengan pengalamannya sebagai seorang mantan tentara yang sudah membunuh ratusan musuh, bukan hal sulit bagi Rembo memasang jebakan dan menyusun strategi untuk menghabisi para kartel itu. Dimulai dengan memasang ranjau darat, peledak, menajamkan pisau, paku, linggis, dan menyiapkan senjata tua. Kemudian membuat panah di mana panah tersebut merupakan ciri khas senjata Rembo yang melegenda. Setelah semua siap, lalu ia memancing Vito agar datang ke rumahnya dengan cara mendatangi kediaman sang adik dari Vito lalu membunuh semua antek-anteknya dengan sadis dan memenggal kepala si adik saat ia sedang berada di toilet. Hingga keesokan harinya, Vito pun menemukan sang adik sudah tewas dalam posisi duduk di kasur tanpa kepala. "Mampus anjing!" Dengan alamat Rembo yang tertulis di foto Gabriela yang tertancap pisau pada dada sang adik, Vito pun langsung menyusun kekuatan penuh dan mempersiapkan senjata berat mereka untuk menuju ke tempat Rembo. Sambil menunggu para kartel itu datang, Rembo terlihat sendiri di dekat makam Gabriela. Dan ketika sekelompok orang-orang itu datang dengan mobil, Rembo sudah bersiap untuk menghabisinya dengan tidak ada rasa takut sedikit pun walau ia harus bertempur sendirian melawan kartel-kartel itu. Saat salah satu mobil menginjak ranjaunya, disitulah pertempuran dimulai. Vito dan anteknya pun langsung berpencar ke segala arah, namun mereka justru dibantai oleh Rembo yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Mengetahui hal itu, Vito pun langsung menyuruh anak buahnya untuk masuk ke terowongan, dan disinilah tikus sudah masuk perangkap, merupakan kesalahan terbesar mereka karena sejak awal sudah berani berurusan dengan Rembo, disitulah mereka akan tamat. Seluruh anak buah Vito pun habis terkena jebakan yang dibangun oleh Rembo. Ada yang tertusuk linggis meledak dan beberapa langsung dibantai oleh Rembo menggunakan airsoft gun yang dimilikinya. Tubuh hancur, mata keluar, organ berserakan, namun merupakan suatu hal yang normal bagi si veteran perang Vietnam itu. Hingga saat Rembo mendapat kesempatan untuk menghabisi Vito, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena ia ingin menjadi yang terakhir merasakan kebencian dan kemarahan yang dirasakannya. Like you did mine. Sampai saatnya semua terowongan tersebut diledakkan dan Vito keluar, Rembo langsung menghujani Vito dengan anak panahnya sehingga tubuh Vito tertancap di dinding kayu dengan beberapa anak panah yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dan di detik-detik ajalnya, Vito pun melihat Rembo dengan tubuh kekar dan pisau di tangan datang menghampirinya. Dengan sekejap, mental dan keberanian yang dimilikinya selama ini menciut seketika. Dan saat Rembo sudah berada tepat di hadapannya, ia sadar bahwa Rembo bukan orang sembarangan. Dan ia sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rembo pun menusuk dada Vito, kemudian mengambil jantungnya dengan tangan dia sendiri. Dan Vito pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semuanya berakhir, Rembo pun pulang ke rumahnya dan merenungi masa kelam di sisa hidupnya sebagai seorang veteran perang yang harus kembali mempertaruhkan nyawanya demi membalaskan dendam anak angkatnya Gabriela. Inilah John Rembo, darah terakhir. All the ones I've loved are now ghosts. To keep their memories alive,